Assalamualaikum guys, balik lagi nih ya di channel YouTube-nya Febriana Helmet nih. Setelah kemarin kita review NHK Mark I yang single visor, dan gue juga sempet buat video nih komparasinya sama helm KYT TT Course, dan cukup banyak banget nih yang komen ya, yang ngira yang kemarin gue compare itu katanya nggak imbang gara-gara si Mark I-nya ini XL, harusnya di compare-nya pakai yang M lagi. Nah, buat teman-teman banyak juga tuh yang udah komen, terima kasih yang udah bantu jawab di kolom komentar ya guys ya. NHK Mark I yang single visor ini yang kemarin gua compare sama yang TT Course SM ini, itu dia satu ukuran shell ya guys ya. M, L, XL itu sama aja. Dan untuk TT Course-nya kenapa gua ambil yang M? Karena gua pengen tahu seberapa jauh sih ukurannya ya nih untuk ukuran yang TT Course sama yang Mark I. Karena kalau yang L dan XL itu ini udah pasti lebih gede. Nah, nanti kita coba selipin juga nih yang XL-nya ya. LXL kita coba bandingin sama yang ini. Tapi menurut gua pasti lumayan ngejomplang banget buat ukurannya. Nah, banyak juga yang ngira kemarin yang di NHK Mark I ini dia yang double visor. Tapi di video kali ini gua bakalan selipin juga yang double visornya untuk buat perbandingan sama yang TT Course size M-nya guys nih. Tapi buat teman-teman sebelum itu jangan lupa juga nih didukung channel Febriana Helmet dengan cara di subscribe ya guys ya. Jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya. Tanpa basa-basi lagi langsung aja kita ambil untuk NHK Mark I yang double visornya guys. Nah, jadi di sini udah gua pegang nih ya untuk yang NHK Mark I double visor. Mungkin sepintas sama aja guys, tapi ada beberapa bagian yang berbeda dibandingkan NHK Mark I yang single visor. Nah, sebelum kita perbandingin sama TT Course ya sama yang single visornya, kita lihat dulu perbedaannya ada apa aja sih guys yang di double visor ini ya. Kita mulai dari bagian luar. Untuk ventilasi di bagian depan ini sama ya guys ya sama yang single visor. Untuk ventilasi bagian atas juga sama, dan di belakang juga nih sama ya guys ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada yang ngeluh nih kurang suka sama spoilernya, itu teman-teman tenang aja, di sini dia disediakan baut ya guys ya. Di sini dia itu dibaut untuk spoiler tambahannya nih yang di sini. Itu teman-teman opsional bisa dilepas ataupun tidak nih ya. Ada yang bilang terlalu ini, tapi menurut gua dengan tampilan spoiler yang kayak begini di NHK Mark I ya, menurut gua tampilannya lebih sporty ya guys ya. Lebih sporty, menurut gua lebih agresif karena lancip banget untuk spoilernya. Jadi opsinya nih kalau teman-teman kurang suka tinggal dilepas aja, tinggal ambil obeng, langsung dibuka aja bautnya. Ininya bisa dilepas ya guys ya. Nah, untuk perbedaan selebihnya ada apa aja sih ya yang ada di NHK Mark I single visor dan yang double visor. Untuk perbedaannya kita bahas dari bagian busa. Di bagian busa ini dia ada tambahan busa lagi di sini ya guys ya. Mungkin ini fungsinya buat mencegah debu masuk. Nih, cakep banget nih ya. Di sini dia ada tambahan lagi. Kalau yang Mark I single visor itu dia gini aja ya guys ya, busa ininya aja. Tapi kalau yang double visor dia ada tambahan di bagian sini, di bagian busanya. Untuk tekstur busanya juga sama aja sama yang Mark I single visor. Bedanya dia cuma ada tambahan lagi busa di bagian sini nih. Bikin pembeda menurut gua cukup keren nih buat ngebedainnya, jadi gampang nih buat teman-teman. Selain yang ngebedainnya, cara ngebedainnya double visor, dari busanya juga kelihatan beda banget. Di bagian dalam kurang lebih sama ya guys ya untuk slot intercom ready. Tapi di sistem penguncinya beda nih ya. Di sistem penguncinya dia menggunakan plat stainless. Yes, ini stainless ya guys ya. Ini untuk sistem pengunci microlocknya dia menggunakan stainless nih. Dari yang ininya dan ininya dia stainless kalau yang double visor ini nih. Cakep banget menurut gua nih ya, bikin pembeda dari yang single visor. Jadi teman-teman gampang banget ngebedainnya nih ya. Nah, sekalian nambahin juga yang kemarin nih yang pas pembahasan NHK Mark I nih ada yang kurang ya. Untuk yang double visor ini tuasnya ada di sebelah kiri. Nah, tuasnya ada di sebelah kiri. Kemarin juga gua agak kurang ngejelasin soal si visornya ini. Jadi di visornya ini dia ada tulisan RHD lens. Nah, RHD lens ini ternyata teknologi visor yang dikeluarkan NHK untuk NHK Mark I ini nih. Nah, si RHD lens ini diklaim visornya lebih clear dan lebih nyaman ya. Untuk pandangan kita bakalan lebih jernih. Mulai misalkan teman-teman riding di pagi hari ini, touring atau sunmori,
terus beranjak ke siang hari atau sore hari bahkan sampai malam hari, visor ini diklaim lebih jernih dan pandangannya itu lebih fokus pandangan pengendara dibanding visor clear biasa yang dari NHK-nya guys. Jadi di NHK Mark I ini menurut gua banyak banget fitur baru yang ditawarkan ya dari pihak NHK-nya. Banyak banget fitur baru yang ditawarkan di harga yang menurut gua cukup murah ya guys ya, under 1 juta dengan fitur yang terbaru, tentunya dengan bobot yang ringan nih ya. Malahan gue sempat mikir nih kalau helm ini rilis untuk harganya itu di atas 1 juta guys. Ternyata persepsi gue salah, untuk harganya ternyata di bawah 1 juta. Nah si NHK Mark I ini menurut gue cukup nih buat ngebuang image bagol di helm-helm NHK. Dan banyak banget nih pengguna-pengguna NHK yang ngeluhin soal ukuran dan bobot nih ya. Di NHK Mark I ini menurut gue buat kalian yang pengguna NHK patut kalian beli, karena untuk bobotnya dan ukurannya ini luar biasa banget ya guys ya. Menurut gue ini menarik banget di range harga segitu. Ini helm prediksi gue bakalan banyak banget diincar orang, dan orang juga bakalan pakai ini, apalagi yang buat daily yang nyari ukuran shellnya kecil. Nah buat teman-teman yang biasanya pakai RXL di titik course, menurut gue wajib banget dicobain biar ngerasain nih jadi pakai helm ukurannya kecil dan bobotnya ringan. Nah ngomong-ngomong bobot, kita lihat bobot yang di double visor ini. Untuk yang di double visor ini untuk helmet only-nya itu 1480 plus minus 50 gram ya guys ya. Dan with optional partnya di sini dia di 1500 kurang lebih di 50 gram. Nah seperti biasa teman-teman tahu sendiri kalau helm yang double visor itu bobotnya agak sedikit lebih berat dibanding yang single visor. Jadi nggak usah heran buat teman-teman ya, di helm-helm lain pun seperti itu. Rata-rata yang single visor itu lebih ringan dibanding yang double visor ya guys ya. Nah kita coba aja, menurut gua kalau yang ini bobotnya amat titik course yang size M ini, menurut gua kalau yang double visornya ini beti ya guys ya, beda tipis untuk bobotnya. Kalau yang ini menurut gua ringan, dan kalau yang ini kita coba aja, nanti kita coba fitting. Nah untuk double visornya seperti ini nih. Nah teman-teman yang gunain NHK pasti udah tahu ya view-nya pakai yang double visor dari NHK. Langsung aja kita coba untuk pakai balaklapanya guys. Nanti kita coba fitting untuk yang double visornya. Kebetulan gue juga belum coba nih untuk yang double visornya. Kita coba fitting aja ya, biar nggak penasaran soal bobotnya seberapa signifikannya perbedaan sama yang single visor ya guys ya. Kita pakai ya guys ya, langsung aja kita pakai untuk NHK Mark I-nya nih. Gaskan. Nah yang gua pakai ini dia size-nya M. Gua biasa pakai L, tapi menurut gua di M-nya ini enak loh guys dia. Bobotnya lumayan berasa ya bedanya dibanding yang single visor. Untuk looknya seperti ini guys. Menurut teman-teman ini untuk looknya lebih kecil yang single visor atau yang double visor, tapi menurut gua sepintas sama aja untuk looknya ya. Nih. Oh, jadi untuk yang tadi nih fungsi busa itu dia jadi sampai sini, dia nutup leher banget nih ya guys ya. Untuk busa tambahannya yang di double visor ini buat tutup, jadi dia nggak mungkin debu atau udara masuk dari bagian bawah, karena di sini dia udah ada busa lagi ya. Sini chin guardnya juga menurut gua oke banget nih ya. Menurut gua untuk beratnya ini sesuai yang tertera, karena untuk perbedaannya sama yang single visor lumayan berasa di kepala gua. Dan untuk size-nya ini menurut gua biasa pakai L. Pakai M itu menurut gue gak terlalu sempit dan agak neken di bagian sini nih. Tapi gue pakai size M yang di double visor ini di Mark I nyaman loh guys loh, nggak sakit, nggak gimana. Atau mungkin yang di ini tuh dia harus turun size atau gimana? Menurut teman-teman yang udah pakai nih, coba di komen aja di kolom komentar untuk size-nya itu harus up size atau ini. Tapi menurut gue biasa pakai L, ini di M cocok loh, nyaman banget loh untuk feelingnya ya, untuk fittingnya. Feel di bagian sininya berasa nggak ada masalah. Kita coba bandingin sama yang kayak titik course yang size M nih guys ya. Yang double visor gue udah rasain. Kita coba yang titik course nya nih. Nah langsung aja guys kita gaskan coba yang titik course yang size M nya nih. Apakah benar bedanya?
Nah kalau menurut gua M-nya di Titikors ini gua lebih kurang berasa nyaman ya guys ya. Kurang berasa nyaman karena gua biasa pakai size L. Tapi untuk fittingnya yang di NHK Mark I itu M-nya nyaman banget guys. Atau hanya perasaan gua, tapi menurut teman-teman gimana nih yang udah punya NHK Mark I size M-nya nih ya. Bentar, kita coba untuk looknya nih dari samping ya. Menurut teman-teman yang double visor ini lebih gede mana dibanding Titikors? Jadi seperti ini untuk looknya nih ya guys ya. Sebentar guys, kita buka dulu nih. Gua udah dapat kesimpulannya nih ya. Jadi tadi gue udah cobain yang Titikors dan yang NHK Mark I yang double visor. Menurut gue untuk di segi bobot itu lebih ringan yang Titikors ya. Nah menurut gue untuk dari segi bobot itu lebih ringan yang KYT Titikors. Karena kenapa? Wajar dia lebih ringan nih guys ya. Ada pengecualian soalnya dia double visor. Kalau ini dibandingin sama yang size L dan XL dari Titikors, menurut gua beratnya sama ya guys ya. Menurut gua beratnya sama. Dan untuk ukuran menurut teman-teman gimana nih? Nih ya. Untuk ukuran yang double visor ini sama yang Titikors ini menurut teman-teman lebih kecil mana? Nih ya. Menurut gua yang bikin Titikors itu kayak menurut teman-teman ada juga kemarin yang komentar, "Wah, masih kecil Titikors." Yang ngebikin Titikors dari depan itu kelihatan lebih ramping. Kenapa? Di sini dia ada shape atau lekukan nih ya. Nah di sini shape-nya tajam banget, ngebuat si look helmnya ini menurut gue cakep banget, inovasi dari KYT. Karena di sini di shape-nya ini ngebuat dia jadi lebih lebih tirus di bagian depan. Sedangkan di NHK untuk shape-nya ini dia nggak terlalu dalam, dia cuma ngasih garis di tengah aja, ngebuat belakangnya bawahnya lebih kecil. Beda dengan yang KYT Titikors. Menurut gua nih ya, untuk yang double visor ini di ukuran yang double visor dibanding NHK yang terlebih dulunya nih, NHK sebelum dia untuk bobotnya lebih ringan. Dan gua ucapin thank you banget nih buat NHK karena berusaha menuhin market di negara kita ya, di Indonesia nih. Market orang Indonesia rata-rata pengen helm ukuran kecil dan bobotnya yang ringan. Nah NHK nih sekalian ngehapus image-nya mungkin ya guys ya. Yang dicap bagol dia ngeluarin yang NHK. Dan untuk NHK Mark I ini kerennya itu dia ngeluarin beberapa varian. Jadi banyak banget pilihan buat temen-temen nih ya. Dan kalau temen-temen nanya ketersediaan barangnya, kita itu kemarin ready beberapa piece yang single dan yang double visor. Yang elite juga kemarin masuk ya. Jadi untuk perbedaannya yang elite itu untuk di bagian spoilernya ada yang clear dan ada yang berwarna hitam. Nah yang single visor juga kemarin udah sold out. Jadi tinggal sisa 2 piece ini aja. Jadi buat teman-teman yang mau order mungkin nunggu dulu ya, nunggu pengiriman selanjutnya. Dan untuk yang nanya motifnya kapan, yang motif itu biasanya keluar seudah yang warna solid masuk toko ya guys ya. Tapi mudah-mudahan aja dari NHK-nya gercep nih buat ngeluarin produknya secepat mungkin dan secepat mungkin didistribusi ke toko-toko terdekat ya. Jadi buat teman-teman bisa dapetin helm ini di toko-toko helm terdekat. Jadi kalau gue boleh kasih saran, kalau boleh helm boleh dong mampir ke toko kita ya guys ya. Mampir aja ke toko kita, mudah-mudahan stoknya minggu ini masuk untuk yang warna solidnya. Dan kalau yang nanya soal yang motifnya, gue juga belum tahu ya masuknya kapan. Buat teman-teman yang belum tahu harganya ini, yang single visor ini di 750 dan yang double visor ini di 850.000 ya guys ya. Jadi Mark I ini semua under 1 juta. Jadi menurut gue worth it banget. Worth it ya guys ya. Buat teman-teman, gua kasih saran nih ya, kalau mau yang single visor ambil yang di sini, dan mau yang bobotnya ringan nih ya, ambil juga di sini. Tapi buat teman-teman yang mau pakai double visor dan yang enggak terlalu berat, ini oke banget untuk bobotnya, enggak terlalu berat karena di 1480 menurut gua masih better banget ya guys ya untuk soal beratnya nih dan soal bobotnya. Dan untuk KYT Titikors sendiri ini masih jadi primadona ya guys ya, di harga helm 1 jutaan di toko kita ini masih best seller banget. Jadi kata gua kemarin bener banget, semuanya itu ada nilai jualnya masing. Nah mungkin segitu aja perbandingan antara yang double visor sama yang KYT Titikors sama yang single visor. Jadi buat teman-teman gak penasaran lagi nih ya, kalau nge-compare-nya cuman yang single visor kayaknya nggak afdol, karena yang double visor juga barangnya ada kita ya guys ya. Jadi kita buat aja videonya sekalian nih. Nah buat teman-teman yang mau mampir ke toko juga boleh banget, langsung aja ke Sukahati Cibinong Kabupaten Bogor ya. Untuk lebih lengkapnya, untuk alamatnya ada di Google Maps dan ada di deskripsi ya untuk alamat tokonya. Buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai, gue ucapin terima kasih banyak nih.
Terima kasih banyak udah nonton dan simak videonya sampai selesai. Buat teman-teman jangan lupa dibantu like sama subscribe video ini ya guys ya. Nah mungkin segitu aja. Gua Rian Haryadin undur diri ya guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.